keagamaan bagi kita dan mendengarkan lantunan-lantunan murotal yang kami suguhkan ke Anda semua. Dan akan acara kita selanjutnya, insya Allah kita akan sama-sama mengikuti satu buah kajian ya bersama Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizullah Ta'ala dengan pembahasan kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, langsung saja kita akan sama-sama dengar dan ikuti ya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Karenanya sudah sepantasnya bila kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Barang siapa yang bersyukur, pada hakikatnya ia ingin mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari sikap syukurnya itu. Dan kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Sebaliknya, manakala sikap kufur nikmat yang dilakukannya, maka itu pun akan kembali kepada dirinya dalam bentuk siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang teramat keras. Manusia memiliki dua pilihan, bersyukur atau bersikap kufur. Maka agama yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan kepada kita untuk memilih jalan menyikapi dengan penuh rasa syukur. Karena itulah jalan yang terbaik dan jalan yang akan membawa kebaikan. Pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini, tema pembahasan kita terkait dengan
kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa, judul ini bisa dilihat di dalam surah Al-Qasas ayat ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuridu 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin." Tilkad darul akhirah, negeri akhirat itu, naj'aluha, kami menjadikan negeri akhirat itu lilladzina, bagi orang-orang, la yuriduna, yang tidak menginginkan uluwa. Al-uluwa ay at-takabbur, yakni sikap sombong, fil ardi, di muka bumi, wala fasada, dan tidak juga melakukan perbuatan yang merusak, wal aqibatu lil muttaqin, dan al-aqibah, kesudahan. Yang dimaksud dengan al-aqibah ay al-aqibah al-mahmudah, akibat yang al-mahmudah, yang terpuji, yang baik. Wal aqibatu, dan kesudahan yang baik itu, yang terpuji itu, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini diturunkan untuk memberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bahwasannya sikap-sikap sombong, sikap sewenang-wenang, berbuat kerusakan, berbuat kemaksiatan adalah perbuatan yang akan menjauhkan mereka untuk tidak mendapatkan kampung akhirat yang penuh kenikmatan. Di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan bahwasanya yang dimaksud tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuridu 'uluwa fil ard. Kalimat 'uluwa, al-'ulu, maknanya adalah istatalatu 'alan nas wa tahawana bihim. Seseorang merasa tinggi di hadapan manusia dan merendahkannya. Di satu sisi ia merasa tinggi di hadapan orang lain, kemudian ia bersikap merendahkan mereka, merendahkan orang lain. Wala fasada, dan jangan berbuat kerusakan. Dinukilkan dari Ikrimah, yang dimaksud wala fasada ay akhadha amwalan nas bighairi haqq, yaitu mengambil harta manusia tanpa hak. Atau ada pula yang mengatakan wala fasada ay al-amalu bil ma'asi, yaitu perbuatan kemaksiatan, berbagai perbuatan maksiat. Wal aqibatu lil muttaqin ay al-aqibatul mahmudah liman ittaqa, yaitu kesudahan yang mahmudah, yang terpuji, bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa, atau apa itu takwa, disebutkan oleh
Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala ketika beliau memberikan penjelasan hadis ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Di dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan yang dimaksud at-taqwa fi'lu ma amarallahu bihi wa tarku ma nahallahu anhu. Taqwa adalah fi'lu ma amarallahu bihi. Fi'lu mengerjakan ma amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan. Jadi bertakwa adalah fi'lu ma amarallahu bihi, mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wa tarku, dan meninggalkan ma nahallahu anhu, yang Allah mencegahnya, dan meninggalkan apa saja yang Allah mencegahnya, melarangnya. Jadi sekali lagi, yang namanya takwa yaitu hiya fi'lu ma amarallahu bihi, mengerjakan apa saja yang Allah perintahkan. Wa tarku ma nahallahu anhu, dan meninggalkan apa saja yang Allah melarangnya atau mencegahnya. Apa saja yang Allah larang, apa saja yang Allah cegah, ia meninggalkannya. Jadi unsur seseorang bertakwa yaitu ketika orang tersebut mengerjakan segenap perintah Allah diiringi dengan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah yang dikatakan sebagai takwa menurut definisi yang dikemukakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Maka di dalam ayat ini kita mendapatkan faidah. Yang pertama, bahwasannya negeri akhirat yang memiliki banyak kenikmatan, dalam hal ini adalah surga tentunya, jannah, adalah negeri atau kampung akhirat yang banyak didapati kenikmatan di dalamnya, akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di antara orang yang bertakwa yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait negeri akhirat yang banyak kenikmatan, bahwasannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada intinya semuanya akan masuk jannah, masuk ke alam akhirat dan mendapatkan kenikmatan yang banyak, yaitu di dalam jannah. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku semuanya akan masuk jannah, masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, enggan. Qila, kemudian ditanyakan, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah orang yang enggan masuk jannah? Siapakah orang yang tidak mau masuk surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, ia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang menolak, siapa yang durhaka kepadaku, maka faqad aba, maka dialah yang menolak dan enggan masuk jannah.
unsur ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah yang menjadi sebab seseorang kemudian masuk ke dalam jannah. Dia masuk ke negeri akhirat, sebuah negeri yang di situ banyak kenikmatan di dalamnya. Kemudian di dalam ayat ini pun memberikan faedah kepada kita untuk tidak memelihara sikap sombong, takabur. Karena sesungguhnya sikap sombong, takabur adalah sikap yang dipertunjukkan oleh iblis, laknatullah alaih, yaitu kesombongannya menjadikan ia membangkang kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika iblis di dalam surat Shad, ketika iblis ia diperintah untuk sujud, para malaikat juga diperintah untuk sujud, para malaikat bersujud kecuali iblis. Dalam surat Shad ayat ke-74 dan 76 Allah mengungkapkan sikap congkak sombong dari iblis. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis. Istakbara, ia bersikap kibir, bersikap sombong. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk kelompoknya orang-orang yang kafir. Qala ya iblis, ma mana'aka atasjuda lima khalaqtu biyadi astakbarta am kunta minal aliyin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan atau tidak mau bersujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku? Astakbarta am kunta minal aliyin. Apakah engkau karena sombong atau engkau minal aliyin, orang yang menganggap diri lebih tinggi sementara yang lain rendah? Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan apa yang dikatakan oleh iblis. Qala, ia menyatakan, ana khairun minhu. Saya ini, kata iblis di dalam ayat ini disebutkan, saya ini lebih baik dari dia, lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nari, saya ini tercipta dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan Adam tercipta dari tanah. Kita bisa melihat dari ayat ini bagaimana iblis merasa diri lebih baik dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Karena merasa diri lebih baik, ia pun takabur, ia sombong, angkuh, sehingga kemudian ia membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud. Inilah sikap iblis. Sikap sombong, merasa diri lebih tinggi, sedangkan yang lain dianggap rendah. Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah pernah mengatakan, man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbara. Man ra'a, barang siapa yang memandang, melihat, annahu, sesungguhnya dia ini,
khairun min ghairihi, lebih baik dari orang lain. Memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Faqad istakbara, maka ia sungguh telah berbuat kesombongan. Maka ia sungguh telah takabur. Jadi kita bisa melihat bahwasannya orang-orang yang sombong itu bukan pewaris daripada ad-darul akhirah yang di situ banyak kenikmatan. Orang yang sombong yang merasa dirinya lebih tinggi dari orang-orang di sekitarnya, dari orang lain, maka ia tidak pantas untuk mewarisi, untuk kemudian masuk ke darul akhirah yang di situ banyak kenikmatan. Masuk ke dalam surga. Itulah dampak negatif kesombongan. Menjauhkan seseorang untuk masuk ke dalam alam akhirat yang penuh kenikmatan, yaitu surga. Karena apa? Karena sikap sombong. Dan iblis dengan kalimatnya ana khairun minhu, saya itu lebih baik dari dia, lebih baik dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka itu adalah sikap sombong yang kemudian menjadikan iblis bersikap membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, hadis ke-131, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la yadkhulu al-jannata, tidak akan masuk ke dalam jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Siapa? Man kana fi qalbihi, yaitu orang yang di dalam hatinya mithqalu dzarratin min kibrin. Orang yang di dalam hatinya ada kibir, ada sikap sombong. Ada sikap sombong. Sikap sombong yang bagaimana? Mithqala dzarrah, seberat zarrah. Zarrah itu apa? Semut kecil yang hitam. Itu zarrah. Tapi kadang diterjemahkannya sebesar biji sawi. Biji sawi itu kan kecil ya. Sawinya aja udah kecil. Biji sawi yang hitam kecil. Ya seperti semut. Yang arti makna zarrah itu sebenarnya, kalau dilihat di kamus, itu artinya kecil. Jadi kita bisa sedemikian kecilnya sikap sombong itu menjadi sebab seseorang tidak masuk ke dalam surga. Qala rajulun, kemudian ada seseorang bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Sesungguhnya ada seseorang yang senang mengenakan baju yang bagus, sandal yang bagus. Apakah itu juga merupakan satu bentuk kesombongan? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, menyukai keindahan, menyukai kebagusan. Al-kibru batarul haq. Al-kibru, kesombongan itu, batarul haq, menolak kepada kebenaran. Wa ghamtun nas, dan melecehkan, meremehkan manusia. Jadi berdasarkan definisi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dimaksud dengan sombong itu, kibir itu, satu, unsur penolakan kepada al-haq. Batarul haq, menolak kebenaran. Unsur yang kedua, wa ghamtun nas,
bersikap melecehkan, meremehkan orang lain. Maka pantas apabila disebutkan oleh Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah menyatakan bahwasanya man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbara. Ya. Barang siapa yang melihat dirinya itu lebih baik dari orang lain, maka ia bersikap sombong. Ya. Kenapa melihat dirinya lebih baik dari orang lain? Karena dengan sikap dia melihat dirinya lebih baik dari orang lain, berarti orang lain lebih jelek. Kalau dia melihat dirinya lebih baik, berarti orang lain lebih di bawah dia. Maka itulah kesombongan. Itu namanya sikap sombong. Merendahkan orang lain, apalagi disebutkan di sini wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain. Itu adalah sikap takabur, sikap sombong. Yang di dalam ayat ke-83 surat Al-Qasas disebutkan sebagai ulu, al-ulu. Yaitu sikap sombong, takabur. Lupakan akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Karena ada sikap sombong yang bercokol pada dirinya. Dan sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran, keterjatuhan iblis adalah karena sikap sombong, menganggap diri lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari tanah sementara iblis diciptakan dari api. Kemudian dari situ ia menganggap dirinya lebih baik dari Adam. Mengklaim, namanya mengklaim. Mengklaim dirinya lebih baik. Ini adalah sifat-sifat takabur, sifat-sifat sombong. Maka bila kita perhatikan bagaimana ayat ini disebutkan di dalam tafsir As-Sa'di, "Fakaifal amal lil'ulu fil ardi ala ibadillah wa takabbur alaihim wa alal haq." Bagaimana mungkin sebuah amal kesombongan, sombong di muka bumi terhadap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan sikap takabur pada mereka terhadap kebenaran. Jadi bagaimana mungkin seseorang itu dia akan mewarisi kampung akhirat yang penuh dengan kenikmatan, sementara perilakunya diliputi dengan sikap sombong dan penolakan terhadap al-haq. Kemudian sifat fasad disebutkan oleh, dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, adalah sifat yang meliputi li jami'il ma'asi. Sifat yang meliputi seluruh kemaksiatan. Maka orang-orang yang tidak menginginkan kesombongan, orang-orang yang tidak menginginkan berbuat kerusakan, maka itulah orang-orang yang
dikatakan sebagai orang-orang yang takwa, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan daripada orang-orang yang tidak ingin membuat kerusakan, tidak ingin melakukan kesombongan, maka ia kesudahan yang baik bagi orang-orang yang takwa. Wal aqibah ay halatul falah wan najah, yaitu keadaan seseorang itu memperoleh al-falah, kemenangan, keberuntungan, wan najah, dan ia memperoleh keselamatan. Dengan sebab apa? Dengan sebab ia tidak melakukan bentuk kesombongan itu tadi. Wa ikhwafiddin azakumullah, ayat ini menjadi peringatan bagi kita bagaimana sikap sombong itu dan sikap berbuat kerusakan, yaitu dengan melakukan berbagai al-ma'asi, berbagai perbuatan-perbuatan maksiat. Itu yang akan menjadikan orang-orang terjatuh kepada siksa api neraka. Wal aqibatu lil muttaqin, sedangkan kesudahan yang baik, ada juga yang menafsirkan kesudahan yang baik ini adalah jannah. Adapun jannah lil muttaqin adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Karena jannah orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa sebagaimana definisi tadi disebutkan, fi'lu ma amarallahu bihi, orang yang bertakwa itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ma nahallahu anhu, dan ia meninggalkan apa yang Allah larang, tidak kemudian ia kerjakan. Ayat ini kita untuk tidak melakukan sikap sombong, karena itu akan menjauhkan kepada jannah. Sombong itu apa? Tadi pun kita telah dapatkan definisinya, yaitu batarul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wal fasad, wa fasad, dan wala fasad, dan tidak membuat kerusakan, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan tindakan-tindakan sewenang-wenang. Jadi seseorang yang mengendalikan dirinya, menyadari dirinya, dan bersikap tawadu, lawan daripada kibir, tawadu, sikap rendah hati, tidak membusungkan dadanya, tidak angkuh, dia bersikap tawadu. Maka orang-orang yang bersikap tawadu ini adalah orang-orang yang mendapat pujian, dan di akhirat nanti ia akan mendapatkan darul akhirah yang penuh dengan kenikmatan. Maka sikap tawadu ini adalah sikap yang terpuji. Disebutkan Imam Darul Hijrah ketika diingatkan bahwasannya ada dalil yang menyebutkan menyela-nyelai jari jemari ketika berwudu. Kemudian ditunjukkan dalil tersebut. Yang awalnya berpendapat tidak ada. Yang awalnya berpendapat menolak terhadap syariat berwudu dengan menyela-nyelai jari jemari. Kemudian ketika ditunjukkan dalilnya, bahwasanya dalilnya itu sahih, maka ia rujuk kepada kebenaran. Itulah Imam Darul Hijrah di Madinah. Ketika ditunjukkan sebuah dalil yang ketika itu beliau mungkin belum mendapatkan
ya, mendapatinya, kemudian ditunjukkan, ternyata ada, kemudian rujuk kepada kebenaran. Itu artinya sikap tawadhu. Berani untuk menerima, dan memang harus untuk menerima al-haq, kebenaran. Ketika ditunjukkan kebenaran itu, ya, dengan dalil. Sehingga sikap tawadhu ini, sikap rendah hati ini akan membawa seseorang kepada sikap yang terpuji berikutnya, yaitu apa? Ruju' ilal haq. Kembali kepada yang benar. Jadi, bagi orang-orang yang Allah berikan taufik padanya, sangat mudah untuk menerima sesuatu yang mungkin selama ini melakukan satu kesalahan, kemudian ia kembali kepada al-haq. Sangat mudah. Itu sikap orang yang bersikap tawadhu. Berbeda dengan orang yang di dalam dirinya ada kesombongan. Ketika ditunjukkan perkara-perkara, datanya ada, faktanya ada, bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan, yang ngeyel. Sikap ngeyelnya ini sebenarnya membantah daripada kebenaran yang ditunjukkan kepada dirinya. Dan itu adalah perbuatan yang tentu tidak baik. Ya. Maka sikap rujuk kepada al-haq, rujuk kepada sesuatu yang benar, adalah perkara yang terpuji. Seseorang rujuk kepada kebenaran itu tidak akan merendahkan dirinya. Tidak akan kemudian mendowngrade derajatnya di hadapan umat, tidak. Justru orang yang tawadhu lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan diangkat derajatnya. Allah akan meninggikan derajatnya. Kalau seseorang itu bersikap tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kerendahan hati akan terpancar dari perilaku seseorang di dalam menerima sebuah kebenaran. Sehingga dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang itu tidak akan merasa, oh iya memang saya salah, oh saya rujuk kalau demikian. Ya. Karena tidak ada beban apapun kecuali lillah, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya sikap tawadhu, rendah hati. Ya. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang ngeyel itu tadi, diberi sesuatu yang ini fakta, sesuatu ini datanya benar, ngeyel, malah kemudian membalikkan, menyerang balik. Itu bukan tindakan terpuji yang seperti itu. Nah, satu yang salah, ini sesuatu yang membahayakan, tapi kemudian malah menyerang balik kepada orang yang memberitahu tersebut. Seharusnya dia berterima kasih. Ya akhi, antum sudah memberikan informasi, memberikan data kepada saya, sehingga saya keliru dalam hal ini. Sikap orang tawadhu seperti itu. Saya rujuk, saya kembali. Jazakumullah khair atas informasinya, atas datanya. Walaupun mungkin saat itu belum bisa melaksanakan. Bisa. Tapi saya belum bisa melaksanakan. Tapi ini benar, ini data. Saya rujuk. Bisa.
ini adalah satu tindakan yang kemudian akan memberikan kebaikan. Bukan kemudian menyerang balik kepada orang yang memberikan masukan. Kalau nanti begini dan begini, nanti antum yang diserang. Nanti antum yang dicecar. Nanti antum yang dibidik. Diingatkan. Bukannya berterima kasih. Jazakallah khair, akhi. Malah menyerang balik. Nah, sikap tawadu itu penting. Agar kita tidak kebablasan. Karena sikap tawadu itu adalah sikap di mana kita bisa merendahkan merendahkan hati kita untuk tidak kemudian merasa lebih tinggi, merasa lebih benar dari yang lainnya. Maka apa yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbara. Barang siapa yang melihat dirinya sesungguhnya dirinya lebih baik dari orang lain, faqad istakbara, maka ia dan sikap sombong adalah sikap yang dipertunjuk iblis laknatullah alaih. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sifat yang sikap takabur, sikap sombong. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun kita berada, kita kerjakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Dan dimanapun kita berada, kita tinggalkan segala macam perkara yang Allah larang. Baik ketika kita berada sendirian di satu tempat, ataupun ketika kita berada di tengah keramaian, senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lantas karena kita sedang sendirian kemudian kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau justru kita malah melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Sementara keramaian ketika kita berada bersama orang lain kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu tidak benar. Dimanapun kita berada, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dikala sendirian ataupun dikala bersama dengan yang lainnya, di tempat yang sunyi atau di tempat di tengah keramaian. Semuanya selalu ketakwaan itu kita lakukan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dilakukan. Maka
bagi kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apa yang ada pada diri kita itu akan senantiasa, perbuatan-perbuatan kita, amalan-amalan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-18, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan penuh congkak, angkuh, sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap perbuatan membanggakan diri. Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ketika beliau menyebutkan kalimat yang tadi saya sampaikan, man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbara, beliau menyebutkan wa dzaka anna iblisa innama mana'ahu minas sujudi li Adama alaihi salam istikbarahu. Tambahan daripada kalimat atau tuturan kata dari nasihat dari Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah, yaitu yang demikian itu sungguh iblis, ya, ia tercegah, ia menolak minas sujudi li Adama alaihissalam, untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, istikbarahu, karena sikap sombongnya. Jadi sikap sombong itu adalah sikap yang menjadikan seseorang tidak mau menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sikap sombong. Ya, betapa berbahayanya sikap sombong. Dan kita tahu di dalam surat Al-Qasas, sikap sombong daripada Qarun atau bahkan Fir'aun, dalam surat An-Nazi'at ayat ke-24, bagaimana sikap sombong Fir'aun dengan mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang apa yang diucapkan oleh Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Ia mengatakan, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Ini adalah bentuk kesombongan, takabur, menganggap diri sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Dan ini adalah bentuk perbuatan yang menjadikan ia menjadi orang yang sombong, menganggap diri lebih baik, bahkan menganggap diri sebagai Tuhan. Atau sikap Qarun, dengan kesombongannya ia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Dalam surat Al-Qasas juga. Dalam surat Al-Qasas Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang diungkapkan oleh Qarun dengan mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan harta kekayaan, mendapatkannya ala ilmin indi, atas dasar ilmu yang saya miliki. Tidak mengakui bahwasannya harta kekayaan,
nikmat yang Allah berikan kepadanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan sombongnya ia mengatakan semua ini adalah karena ilmu yang ada pada diriku, karena kepandaian yang ada pada diriku. Ini adalah sikap yang jelas mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap sombong adalah sikap yang menyebabkan iblis laknatullah alaih mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana bersikap tawadhu, rendah hati, tidak merasa gengsi, tidak merasa sombong, angkuh. Satu di antaranya sebagaimana tercantum di dalam Sahih Al-Bukhari hadis ke-676, Sa'altu Aisyah ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitih. Aku bertanya kepada Aisyah, bila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berada di rumah, apa yang ia kerjakan? Apa yang ia perbuat? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakukan ketika beliau berada di rumah? Qalat Ummu Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kana yakunu fi mihnati ahli, ta'ni khidmata ahlihi. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berada di rumah fi mihnati ahli, beliau membantu istrinya. Fa idza hadaratis salatu, apabila waktu salat telah tiba, kharaja ila shalah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar dari rumah menuju untuk menunaikan salat. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika berada di rumah, membantu istrinya. Itu sikap tawadhu. Tidak mentang-mentang suami, istri itu diperintah harus taat suami. Memang benar, istri diperintah suami harus taat selama perintah itu perintah yang ma'ruf. Memang benar, harus taat. Bukan lantas kemudian memanfaatkan keadaan ini kemudian untuk memerintah istri, kerjakan ini untuk perintah-perintah saja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membantu istri beliau ketika berada di dalam rumah. Nah, itulah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, itu sikap tawadhu. Wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dalam Sahih Muslim, hadis riwayat Muslim menyebutkan demikian. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah, dan tidaklah seseorang itu bersikap tawadhu lillah karena Allah, illa rafa'ahu Allah, kecuali Allah akan meninggikannya, kecuali Allah akan menaikkannya. Itulah sikap tawadhu, akan membawa diri seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
sikap tawadu adalah sikap yang terpuji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepada anak-anak. Itu adalah sikap tawadu. Tidak menyepelekan walaupun itu anak-anak. Walaupun itu anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tawadu. Di antaranya dalam bentuk memberi salam. Jadi banyak sekali arahan dari agama yang mulia ini untuk meninggalkan sikap kesombongan, sikap sombong. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Jadi janganlah kemudian kita mewarisi sikap itu. Akibat dari kesombongan kemudian menentang kebenaran, menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita untuk selalu bersikap tawadhu, untuk senantiasa bersikap tawadhu, rendah hati, dan anak-anak kita harus banyak diberi contoh sikap tawadhu tersebut. Sikap tawadhu tersebut hendaknya banyak diberi contoh oleh kita. Sehingga anak-anak kita mendapatkan figur, mendapatkan teladan yang baik dari diri kita. Jangan kemudian kita bersikap sombong, apalagi sampai mengeluarkan kata-kata cercaan, kata-kata hinaan, kata-kata yang tidak patut, mencaci, maki misalnya, na'udzubillah. Jangan diberi contoh yang semacam itu. Jangan diberi contoh yang semacam itu. Apalagi diberi contoh dengan perbuatan kekerasan, memukuli anak, dan itu berarti memberi contoh kepada anak untuk berbuat keras. Jangan sekali-kali untuk berbuat keras. Demikian juga anak-anak jangan memahami, jangan memanfaatkan, oh, abi dilarang berbuat kasar. Kemudian seenaknya tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh ayah misalnya. Dan perintah itu adalah perintah yang membawa kebaikan, insya Allah. Tapi tidak mau menaatinya, itu pun salah. Tidak mau menaati kepada orang-orang yang lebih tua usianya untuk melakukan kebaikan, itu pun adalah perbuatan tidak terpuji. Itu pun perbuatan salah. Jangan menyepelekan orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Karena sesungguhnya kebaikan tentu harus kita balas dengan kebaikan atau sesuatu yang lebih baik. Kita membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang diridhoinya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, melindungi kita dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam perbuatan yang tidak terpuji, dan dari berbagai macam fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Idaatul Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, masih di 91,8 FM Radio Indah, siaran dakwah Indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala
Dimanapun Anda berada, terima kasih. Jazakumullah khairan, kesalahan kepada Anda semua yang masih tetap setia mendengarkan serta mengikuti acara-acara kami di kesempatan pagi hari ini, di edisi hari Kamis tanggal 14 September 2023 Masehi. Ya, dan baru saja sama-sama kita dengarkan satu buah kajian ya dari Al-Ustaz Aif Syafruddin Hafidhullah Ta'ala, yaitu kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana tuh bagian yang pertama? Semoga apa yang beliau sampaikan di dalam kajian tadi bisa memberikan faedah serta manfaat bagi kita semua ya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk orang-orang yang selalu dijaga atau diistiqomahkan dalam keimanan dan ketakwaan ya, keluarga kita ya, sanak famili kita ya, putra-putri kita, barakallahu fikum, hingga akhir hayat kita ya, barakallahu fikum. Baiklah saudara pendengar, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Rangkaian acara kita selanjutnya insyaallah pada pukul atau kita menantikan kajian ya, rekaman kajian tematik bersama Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar Hafidhahullah Ta'ala, yaitu keajaiban istighfar. Ya, dan sekaligus saya Hangyub mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda semua. Di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan kembali berjumpa di lain kesempatan. Terlebih juga saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan kesalahan saya selama menemani Anda semua. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan, dan saya bertobat atas segala hilaf dan kesalahan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi wassalamu tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum